Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Nur Khair SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 8 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.2. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata ini adalah calon guru penggerak melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran mereka sebagai guru penggerak. Di video ini saya melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, yaitu saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu pembiasaan sebelum kegiatan belajar mengajar. Seperti pada hari Senin dilakukan pembiasaan sholat duha dan tadarus. Pada hari Rabu dilaksanakan pembiasaan literasi dan numerasi. Pada hari Kamis dilaksanakan pembiasaan bakti lingkungan. Dan pada hari Jumat dilaksanakan kegiatan Jumat Sehat dengan berolahraga bersama-sama. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri mulai sekarang. Selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap religius dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Siswa juga diharuskan memberi salam ketika berjumpa dengan guru. Diharuskan memberi salam ketika hendak ke ruang kelas, ruang guru dan les, serta diwajibkan melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan di sekolah kami dilaksanakan juga sholat Jumat di masjid sekolah. Sebelum kegiatan belajar mengajar kami lakukan, terlebih dahulu kami membuat kesepakatan belajar agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan tertib dan bisa berjalan dengan lancar. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang selanjutnya yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan berbasis teknologi. Kami sajikan dengan media audiovisual dan materi ditampilkan dengan bentuk PowerPoint, Canva, dan video pembelajaran. Selanjutnya, dalam kegiatan belajar mengajar, saya memfasilitasi murid untuk berkolaborasi di dalam kelas dengan teman-temannya, yaitu dengan metode belajar berkelompok, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Agar tidak jenuh, saya juga membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid tidak bosan, diselingi dengan ice breaking. Agar tidak jenuh, saya juga membuat pembelajaran yang menyenangkan
sehingga murid tidak bosan, diselingi dengan ice breaking. Agar tidak jenuh, saya juga membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid tidak bosan, diselingi dengan ice breaking. Agar tidak jenuh, saya juga membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid tidak bosan, diselingi dengan ice breaking. Agar tidak jenuh, saya juga membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid tidak bosan, diselingi dengan ice breaking. Agar tidak jenuh, saya juga membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid tidak bosan, diselingi dengan ice breaking. Agar tidak jenuh, saya juga membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid tidak bosan. Selanjutnya, pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, yang bisa dilakukan sendiri mulai sekarang, yaitu belajar di dalam kelas dan luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Bisa belajar di halaman sekolah dan terkadang kami juga belajar di masjid bersama-sama. Selanjutnya, pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, yang bisa dilakukan sendiri. Agar menjadi seorang guru yang profesional, saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Pengembangan diri yang berkelanjutan dan konsisten untuk meningkatkan kompetensi saya, yaitu dengan mengikuti seminar, workshop, webinar, dan diklat secara online. Mengikuti kegiatan komunitas belajar seperti komunitas PGRI cabang Kecamatan Cibitung, MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Kabupaten Bekasi, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Kecamatan Cibitung, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP Negeri 8 Cibitung. Selain mengikuti workshop, pelatihan, webinar, seminar secara online, saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
Selain mengikuti workshop, pelatihan, webinar, seminar, dan online, saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman-teman atau rekan sejawat. Saya merasa dengan melakukan pengimbasan, ilmu saya semakin bertambah. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman-teman atau rekan sejawat. Saya merasa dengan melakukan pengimbasan, ilmu saya semakin bertambah. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman-teman atau rekan sejawat. Saya merasa dengan melakukan pengimbasan, ilmu saya semakin bertambah. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman-teman atau rekan sejawat. Saya merasa dengan melakukan pengimbasan, ilmu saya semakin bertambah. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman-teman atau rekan sejawat. Saya merasa dengan melakukan pengimbasan, ilmu saya semakin bertambah. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman-teman atau rekan sejawat. Saya merasa dengan melakukan pengimbasan, ilmu saya semakin bertambah. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman-teman atau rekan sejawat. Saya merasa dengan melakukan pengimbasan, ilmu saya semakin bertambah. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman-teman atau rekan sejawat. Saya merasa dengan melakukan pengimbasan, ilmu saya semakin bertambah. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman-teman atau rekan sejawat. Saya merasa dengan melakukan pengimbasan, ilmu saya semakin bertambah. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman-teman atau rekan sejawat. Saya merasa dengan melakukan pengimbasan, ilmu saya semakin bertambah. Melakukan pengimbasan merupakan salah satu praktik baik di mana saya berbagi ilmu kepada teman. Selanjutnya, perasaan saya selama melakukan aksi nyata 1.2 adalah saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, ide atau gagasan yang timbul adalah melakukan praktik baik dengan murid dan rekan sejawat dalam melakukan perubahan. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid
dan guru harus menjadi contoh teladan bagi anak didiknya, maka wajib untuk selalu mengembangkan kompetensi dirinya secara berkelanjutan dan konsisten. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah murid menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam yang saya ajarkan dan kompetensi saya sebagai guru menjadi lebih meningkat. Demikianlah aksi nyata saya terkait pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Sebelum saya tutup, saya teringat perkataan pahlawan pendidikan Indonesia. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.